Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tersenggol hingga terlindas bus pariwisata. Ibu dan anak tewas dalam kecelakaan di kawasan Lembang, Bandung Barat. Seorang mahasiswa salah satu universitas di Bandung jadi otak pelaku arisan bodong yang menipu lebih dari 120 orang dengan total kerugian nyaris 2 miliar rupiah. Baik muda maupun tua, antusias mengikuti lomba balap sepeda dengan jarak tempuh 174 km dari Tasikmalaya hingga Pangandaran. Pelajar SMP di Garut menggelar orasi dan sholat gaib untuk menyerukan kemerdekaan Palestina. Mereka meminta dunia mengembargo Israel dan menuntut gencatan senjata agar korban anak-anak dan ibu rakyat Palestina yang berjumlah ribuan orang tidak bertambah. Para siswa SMK Negeri 2 Garut ini berorasi untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap kebebasan Palestina. Bertempat di lapangan olahraga, para siswa menyerukan kemerdekaan Palestina yang sedang digempur oleh tentara Israel. Tindakan Israel yang menyerang wilayah Palestina, yaitu Gaza, dinilai sebagai tindakan genosida atau pembasmian etnis. Apalagi banyak ribuan jiwa yang hilang nyawa, sebagian besarnya adalah anak-anak dan perempuan. Hal itu digambarkan lewat drama kecil yang diperankan guru dan siswa yang berkisah bagaimana Perserikatan Bangsa-Bangsa dinilai lambat memberi sanksi kepada Israel. Para siswa dan guru juga menggelar sholat gaib bagi rakyat Palestina yang menjadi korban tewas maupun luka. Pihak sekolah mengaku kegiatan ini adalah inisiatif siswa yang didukung oleh guru karena pesan yang ingin disampaikan adalah perdamaian dan kebebasan terhadap warga Palestina. Menurut saya drama itu alhamdulillah ya sukses, terus insya Allah berpengaruh bagi orang-orang yang telah melihat drama tersebut. Alhamdulillah ya, dari menurut saya pribadi sama teman-teman saya, kegiatan dari awal sampai akhir tadi sukses, alhamdulillah sukses besar. Mudah-mudahan ada rasa hati sedikitlah tergetak gitu ya, rasa kemanusiaan untuk menghentikan pertempuran yang tidak seimbang. Saya kira melakukan semaksimal mungkin dan PBB secepatnya melaksanakan tekanan apakah sanksi ekonomi atau apa kepada Israel untuk bisa melakukan gencatan senjata yang permanen dengan Palestina. Selain itu, orasi siswa dan guru menyerukan adanya gerakan embargo ekonomi Israel dan penghentian penyerbuan Israel terhadap Palestina. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. 3 napi teroris yang menempati tahanan lapas Kota Banjar di depan tokoh masyarakat dan ulama menyatakan setia pada NKRI dengan menghormat dan mencium bendera merah putih. Hormat dan mencium bendera menjadi tanda dan bukti kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh 3 narapidana teroris yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kota Banjar. Mereka pun berikrar sumpah di hadapan tokoh agama dan masyarakat. Ketiga napi teroris ini adalah pindahan dari Rutan Polda Metro Jaya atas permintaan BNPT. Dengan mengambil sumpah setia ini, ketiga napi teroris berstatus NKRI. Mudah-mudahan karena kegiatan ini disaksikan oleh Allah SWT, mudah-mudahan apa yang mereka ikrarkan hari ini betul-betul diwujudkan dalam pelaksanaan pengabdian kepada Allah dan masyarakat. Selain berikrar sumpah setia kepada negara, ketiga napi teroris ini juga menghafalkan Al-Quran. Ada yang menghafal 12 juz, 13 juz, dan 15 juz. Ketiga napi teroris menjalani hukuman yang berbeda-beda. Napi teroris dari jaringan Makassar ini dihukum 3 tahun penjara, sementara 2 napi teroris lainnya dari Medan dihukum 3 tahun 6 bulan penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Banjar.
Petugas damkar menunjukkan cara mencegah dan mengantisipasi kebakaran kepada perangkat desa di Kilimangis, Kuningan. Dengan pelatihan ini diharapkan warga bisa melakukan upaya pemadaman dini jika terjadi kebakaran di lingkungan tempat tinggalnya. Wah, hanya dengan menggunakan jari, kobaran api dari tabung gas LPG bisa padam. Inilah pelatihan yang diberikan oleh petugas damkar kepada sejumlah anggota Linmas, aparat desa hingga masyarakat di Aula Desa Kilimanggis Wetan, Kecamatan Kilimanggis, Kuningan. Para peserta juga diajak untuk mempraktikkan beragam cara memadamkan api. Edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran ini dilakukan mengingat kasus kebakaran tidak sedikit terjadi di Kuningan. Edukasi ini tidak hanya sebatas penanganan kebakaran, petugas damkar juga mengajarkan pertolongan pertama pada orang yang tersetrum dan tenggelam. Desa Kalimanggis Wetan ini mengundang kami untuk melakukan sosialisasi pencegahan penanggulangan kebakaran, baik itu untuk di pemukiman penduduk ataupun lahan dan hutan. Ini sebagai bentuk implementasi dan sifat reaktif positif terhadap banyaknya kejadian kebakaran di Kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Kalimanggis Wetan. Edukasi ini pun disambut baik oleh para peserta. Ngerti lah, sekarang mah udah tahu dah, sekarang mah dulu mah belum tahu kan, sekarang udah tahu. Jadi bisa tahu cara penanganan. Ya udah tahu ya. Baik itu kebakaran apa lagi ada yang tenggelam, ada yang setrum, tahu sekarang udah tahu. Sosialisasi pencegahan kebakaran dilakukan mengingat luasnya wilayah Kabupaten Kuningan yang tidak bisa dengan cepat ditangani langsung oleh petugas damkar, sehingga masyarakat bisa melakukan penanganan dan pencegahan dini bila mana terjadi kebakaran. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Ya, balap sepeda jarak jauh diselenggarakan di Kota Tasikmalaya. Menempuh jarak 174 km. Ada 10 kategori yang dipertandingkan, termasuk untuk kelompok lanjut usia. 517 orang peserta mengikuti lomba balap sepeda memperingati Sumpah Pemuda di Kota Tasikmalaya. Mereka harus menempuh jarak 174 km mulai dari Tasikmalaya hingga Pangandaran. Ada 10 kategori yang dipertandingkan, salah satunya kelompok umur lansia. Lihat saja seperti Mulyadi dan teman-temannya yang ikut goes meski usianya sudah lanjut. Meski berusia 75 tahun, ia yakin bisa bersaing dengan anak-anak muda. Kira-kira gimana nih? Semangat ya? Ya. Kira-kira nyampe Pangandaran? Oh harus. Target waktu? Ya bebas lah. Bebas lah. Oke, ikutan di sini. Fun bike. Kalau ada kategori 70-an saya mau ikut. Besok ikut jurnas. Sekarang berapa umurnya? 75. Lomba balap sepeda ini juga dilakukan sekaligus untuk mempromosikan wisata karena sepanjang jalur lomba disuguhi pemandangan indah dan pemandangan pantai Pangandaran sepanjang 80 km menjelang finish. Lomba ini dimaksud untuk menjaring atlet menunjukkan prestasi melalui olahraga balap sepeda, kemudian menjaga sinergitas TNI Polri, kemudian juga memajukan UMKM dan pariwisata wilayah khususnya Jawa Barat dan lebih khusus lagi Tasik sampai ke Pangandaran. Total ada berapa? Yang membuat menarik ada hadiah ratusan juta rupiah yang disiapkan untuk 10 kategori. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.